Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Mbah Broto dan juga Tony serta Lendra teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di hutan jati Bantar Bolang. Seperti petunjuk pertanda adanya tebing ya. Kita dari atas teman-teman. Kita dari atas terus turun ke sini dan di sini ternyata benar ada pohon jati. Dan di sana itu ada seperti perumahan atau komplek atau desa ya, terlihat jauh di sana. Dan Lendra sedang melakukan mediasi karena di sini ada dua pohon yang tepat berada di jalan masuk yang kemungkinan adalah gerbang untuk menuju ke masuk lebih ke dalam lagi ke dalam hutan jati Bantar Bolang. Mungkin kalau ya dengar motor, kita masih di pinggir jalan ya teman-teman, belum terlalu masuk ke dalam lagi. Kita nunggu izin dulu, apakah diizinin untuk memasuki wilayah ini. Ini bukan buka gerbang ya teman-teman ya, tapi karena ada dua pohon yang di tengah-tengahnya ada jalan, Lendra mencoba untuk meminta izin masuk ke dalam satu wilayah yang mungkin dibilang oleh petunjuknya adalah ini adalah hutan jati Bantar Bolang. Lihat sekeliling tebing ya. Alhamdulillah baik teman-teman. Alhamdulillah kita sudah masuk di ada apa? Alhamdulillah kita disambut ya sorban apa jubah sebentar. Teman-teman, ini auranya sih adem ya. iya Auranya adem, tidak kayak seperti tidak ada hawa panas atau hangat, tetapi ini dingin. Sepertinya kalau dingin ini sepertinya baik baik Indra. ya. Biar saya saja yang ke sana ya. Oke om, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Senang rasanya saya dapat memberikan salam lalu Anda menjawabnya. Saya bertiga ingin menemui sesuatu di tempat ini. Alhamdulillah. Baiklah, jika memang jenengan mengetahui tentang seluk-beluk tempat ini, bisakah jenengan masuk ke salah satu raga dari teman saya agar kita dapat berkomunikasi dan teman-teman saya juga dapat mendengarkannya. Ji, monggo. Assalamualaikum Ayang. Waalaikumsalam Alhamdulillah. wabarakatuh. Perkenalkan Ayang, nama saya Mbah Broto dan itu teman saya Lendra dan juga Raga yang sedang ditempati itu bernama Tony. Ya, Seperti ini yang tadi saya sudah bertanya dan Ayang menjawab katanya yang mengetahui seluk-beluk dari tempat ini. ya kebetulan diriku yang menjaga tempat
Alhamdulillah. Baik Eyang, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, mohon maaf Eyang jika kehadiran kami di tempat ini mengganggu ketenangan dari panjenengan. Tidak apa-apa di sana. Alhamdulillah. Begini Eyang, apakah benar hutan ini adalah hutan yang bernama hutan Jati Bantar Bolang? Benar sekali di sana. Alhamdulillah. Tempat ini adalah hutan yang bernama Jati Bantar Bolang. Alhamdulillah. Seperti ini Eyang. Kebetulan saya itu sedang mengemban amanah untuk menuju ke hutan ini, dan amanah itu ingin bertemu dengan sosok yang bernama Prabu Pandu Cakrawala. Diriku tidak mengetahuinya. Apa tujuan Anda ke sini? Ya, diriku ingin bertemu dengan Prabu Pandu Cakrawala. Di tempat ini tidak ada nama itu. Tetapi petunjuk yang kami dapatkan, beliau adalah salah satu penguasa di kerajaan yang berada di hutan Jati Bantar Bolang. Selama saya di sini menjaga tempat ini, gak ada yang namanya Prabu Pandu Cakrawala. Lebih baik dirimu urungkan diri. Kenapa Yang? Kembalilah ke tempatmu. Kenapa saya disuruh mengurungkan diri Yang? Kedatangan saya ingin bertemu beliau karena membawa amanah. Diriku tidak mengetahuinya. Apakah kurang jelas diriku mengatakan padamu? Iya, iya Yang. Terima kasih. Tetapi jika memang di sini tidak ada makhluk atau yang bernama Prabu Pandu Cakrawala, apakah saya diberikan izin untuk masuk terlebih ke dalam lagi untuk mencari petunjuk? Dirimu masih gagah ternyata. Iya Eyang, mungkin saya salah mendengar. Mungkin juga beliau tidak berada di tempat ini sesuai dengan perkataan Eyang. Tetapi petunjuknya ada di tempat ini. Siapa tahu dari tempat inilah saya dapat menemui Prabu Pandu Cakrawala. Memang ada amanah apa? Sampai dirimu kekeh untuk masuk ke hutan Jati Bantar Bolang ini? Mungkin amanah ini lebih penting daripada nyawa kita. Memang amanah apa sampai diriku tidak kau beritahu? Mohon maaf Eyang, amanah ini saya tidak boleh mengatakan kepada siapapun. Amanah ini hanya dapat didengar oleh beliau sendiri. Jika memang yang tidak mengetahui keberadaan dari Prabu Pandu Cakrawala di wilayah ini, tolong izinkan kami bertiga untuk masuk lebih dalam lagi. Sebelumnya, dirimu mensucikan diri. Tempat ini bukan tempat sembarangan. Tempat ini sangat sakral dan suci. Baiklah. Apakah dirimu sudah mengambil air wudhu untuk memasuki tempat ini? Terakhir sehabis sholat tarawih tadi. Mungkin sudah batal. Sucikan dirimu terlebih dahulu untuk masuk tempat ini. Dan kenapa dirimu membawa sosok tuyul ke sini? Apa tujuanmu? Apakah Anda ingin mencari masalah di tempat ini? Mohon maaf Yang, sosok tuyul itu adalah sahabat kami. Astagfirullah. Enggak, bukan maksud itu Yang. Kita tidak bersahabat dengan makhluk itu. Maksudnya gimana? Memang makhluk itu kita selamatkan. Jadi makhluk itu ingin ikut dengan kita. Tetapi alhamdulillah makhluk itu sudah tobat Yang. Lebih baik kau sucikan diri dan suruh tuyul itu pergi. Jangan sampai masuk ke tempat ini. Jika memang seperti itu, terima kasih Yang. Nanti saya akan bicara kepada tuyul itu untuk tidak ikut dengan kami kembali. Baik. Berarti saya diizinkan untuk masuk
lebih jauh lagi untuk mencari sebuah petunjuk. Silakan. Pesan diriku. Jaga sopan santun dan Baik. jangan sampai batalkan wudhu. Insya Allah ya. Ambillah air wudhu dan tuyul itu suruh pergi. Baik. Baik, sebelumnya terima kasih banyak yang saya mungkin akan melanjutkan perjalanan, tapi saya akan mencari air untuk mensucikan diri saya terlebih dahulu yang. Terima kasih yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah kita mendapat satu petunjuk bahwasanya kita dapat diizinkan masuk ke dalam wilayah ini, tetapi kita harus menyucikan diri kita terlebih dahulu. Jadi kita akan cari air. Mbah, jam berapa ini kita mau wudhu? Ya kan wudhu kan nggak harus jam. Maksudnya gimana sih, Mbah? Maksudnya kita itu harus mensucikan diri ya, supaya dapat masuk ke dalam wilayah hutan jati Bantar Polang. Tadi beliau mengatakan bahwasanya di sini tidak ada yang bernama Prabu Pandu Cakrawala. Tetapi mungkin itu hanya sebuah alibi beliau supaya kita tidak masuk ke dalam hutan ini. Namun di situ saya ingin menjelaskan lebih jelas lagi bahwasanya jika memang beliau tidak berada di sini, izinkan saya untuk masuk untuk mencari petunjuk, karena petunjuk kami yaitu adalah petunjuk di tempat ini untuk mencari tempat di mana tempat keberadaan dari Prabu Pandu Cakrawala. Lalu ini tinggalnya gimana? Bentung, Tung, masuk Tung. Tung, Bentung. Mohon maaf sekali, Platon. Kamu, Dirimu tunggu di sini. ya, kamu nggak boleh ikut ya. Nih, Tung, dengerin. Kamera itu. Kamu jangan ikut masuk sana ya. Nggak boleh. Sama, iya, enggak, aman. Ada Om Gedut akan melindungi kamu. Tetapi kamu di sini jangan ikut ke sana. Ya? Oke. Ya udah. Apa? Kamu mau apa? Uang lagi. Pasti uang lagi. Iya, pasti uang lagi. Hah? Mana ada uang? Tahu kok. Udah lama kasih bola. Nih, aku ada uang tuh. Oh, uang. Tuh. Tapi ingat, aku kasih uang. Kamu nggak boleh ikut ya. Ya. Oke? Ton, yang dari mana Ton? Nih, dengerin. Ini uang, ya. Tapi kamu nggak boleh ikut. Ya, dari mana Ton? Enggak tuh 2000 Nih, kasih nih. Ini aja. Mana? Coba ke sini coba. Nih. Ya ini nih. Tuh. Dah. Tuh. Ya. Enggak mau dikasih 500. Cuma. Dua kayak gini kok. 500 berarti. Ya. Hah? Coba. Ya. Nih. 1 2. Dah. Udah. Udah sana, pergi. Iya, udah. Sini balik lagi. Gak bisa ke bawah. Dikasih uang. Duitnya gak ke bawah. Duitnya gak ke Kali bawah. gitu aja, Bang. Minta uang, Kasih, suruh pergi. pergi. Duitnya gak ke bawah. Uangnya enggak hilang, Bang. Aman. Aman tuh. 100.000 sama 500 gak ke bawah. Nah, dari 500 ini jadi siapa? Aman, utuh kita aman ya. Aman. Baik teman-teman, kita akan mencari air terlebih dahulu untuk berwudu Iya, Bang. ya, supaya kita dapat masuk ke wilayah ini. Ya, apa yang petunjuk yang kita dapatkan, disuruh wudu ya kita berwudu ya. Tapi Om, di hutan seperti ini emang ada Ya kita nyari ya kalau nggak ada sungai-sungai kecil. ya
Kalau nggak ada tayamum kan bisa. Iya, bisa. Ya kan kalau nggak ada air kan pakai Debu. debu atau pakai tanah kan bisa. Lihat yang penting Ya. Yuk kita cari dulu ya. Ke sebelah mana ya? Sebelah sana jadi. Ya. Oke, udah ketemu air, wudhu. kita sudah berwudu. Alhamdulillah teman-teman. Kebetulan kita menemui sumber air, Menemukan, menemukan sumber air. bukan menemui. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah amanah apa petunjuk pertama yaitu kita katanya disuruh untuk berwudu atau mensucikan diri sebelum masuk ke hutan ini. Nah, kita sudah lakukan. Jadi kita akan bismillah Pak, karena kita sudah masuk ke dalam hutan jati Bantar Bolang. Baik, ayo kita lanjutkan perjalanan lagi. Baik teman-teman, kita memasuki, sekiranya nanti ada yang mungkin dapat kita videokan, akan kita videokan. Ntar dulu Ndra, sepertinya Keluar auranya gimana? auranya dingin sama kayak yang tadi. Dingin. Ntar dulu, ini kenapa hutan ini sosoknya seperti ini ya? Seperti tidak ada hawa. Iya positif itu, energinya energi positif loh. Kan tadi udah bilang Bang, Tempat ini tempat yang, suci. oh iya benar ya, Seorang si siapa? Pelantung aja nggak boleh nggak boleh masuk ya. Subhanallah teman-teman. Kamu belakang. Sebenarnya sih dari tadi kita diperlihatkan sosok-sosok yang menurut kita itu energinya itu baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita harus ke sana, Ndra? Yo, Kamu apa aku, Ndra? monggo Om aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jeyang. Baiklah. Jika memang seperti itu, monggo yang. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Eyang, apakah ini benar yang dinamakan hutan jati Bantar Bolang ya? Bukankah kau sudah menanyakan seperti itu kepada saudaraku? Iya benar Eyang. Ya, memang benar. Di sini adalah hutan jati Bantar Bolang. Dan apa yang kau ragukan? Karena kau melihat makhluk-makhluk seperti diriku. Mohon maaf ya, diriku sebelumnya belum pernah memasuki hutan yang seperti ini dan membawa hawa positif Eyang. Ya, inilah hutan jati Bantar Bolang. Di mana hutan ini hampir sepenuhnya dikuasai oleh makhluk, oleh golongan sama seperti kalian, beragama Islam. Mungkin lebih tepatnya, tempat ini biasa dikatakan tempat yang sakral, tempat di mana
para wali melakukan sholat, melakukan zikir, dan melakukan pertemuan demi pertemuan untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat atau kepada manusia-manusia pada zaman dahulu. Sehingga tidak sembarangan makhluk atau manusia dapat masuk ke dalam wilayah ini. Dan diriku mendengar kau mencari salah satu makhluk yang bernama Prabu Pandu Cakrawala. Benar sekali ya. Untuk apa? Sebenarnya diriku bertiga itu sedang mengemban amanah ya. Prabu Pandu Cakrawala belum pernah bertemu dengan manusia di zaman sekarang. Prabu Pandu Cakrawala tidak ingin dirinya diketahui keberadaannya karena masa lalunya. Dan Prabu Pandu Cakrawala sekarang sudah menjadi pemimpin yang adil, yang dapat menyejahterakan rakyatnya. Diriku sudah mendengarnya cerita dari Prabu Ya, Cakrawala. saya sudah mengerti apa dan tujuan apa kalian ingin bertemu dengan beliau. Iya ya. Karena diriku di tempat ini mengetahui niat dan tujuan suatu makhluk. Entah itu tujuan ingin memperkaya dirinya atau ingin meminta bantuan kepada makhluk seperti kami. Diriku mengetahui sejak kalian keluar dari rumah kalian. Iya ya. Jika kau ingin bertemu dengan Prabu Pandu Cakrawala, itu tidaklah mudah. Kau mungkin sudah berhasil melewati satu gerbang. Tetapi kau ingat, masih ada 3 gerbang di depan sana untuk kau dapat bertemu atau masuk ke dalam kerajaan. Insya Allah ya. Memang benar, Prabu Pandu Cakrawala berada di ujung hutan ini. Apakah diriku bisa melewatinya ya? Sangat bisa dan sangat mudah. Gerbang pertama kau lewati dengan mencucikan diri. Nggih yang. Ya, Iya, sementara kalian tidak menyadari itu. benar ya. Tony juga tidak menyadarinya. Baiklah, gerbang kedua ini kau harus bertarung dengan diriku. Mohon maaf ya, diriku tidak bisa bertarung dengan Anda ya. Yang kusebut bertarung ialah kau harus menjawab ketiga pertanyaan dan kau harus memberikan alasan ketiga jawaban yang kau berikan kepada diriku. Insya Allah Tony sanggup ya. Baiklah, jika niat dan tujuanmu benar-benar mengemban amanah, seharusnya kau dapat menjawab ketiga pertanyaan yang akan kuberikan kepada kalian. Insya Allah ya, Tony sanggup. Baiklah, pertanyaan yang pertama, apa yang lebih berharga dari hidupmu? Hal yang berharga dari hidupku, jasa saya bisa membantu sesama saudara saya dan batas waktu saya, kemampuan saya ya. Dari kemampuan saya ingin membantu dari saudara saya ya. Alasannya, selagi saya bisa membantu beliau, walaupun saya memiliki batas kemampuan diriku, saya harus berusaha untuk membantunya ya. Karena itu kewajiban.
Baiklah. Lalu pertanyaan yang kedua. Iya yang. Apa yang membuatmu sampai di tempat ini? Diriku sampai di tempat ini karena atas doa seorang ibu dan kedua orang tua saya ya. Baiklah. Lalu pertanyaan yang terakhir. Monggo ya. Apa yang lebih penting di dalam hidupmu? Bagi Tony, hidup paling penting itu mengemban amanah ya. Alasannya. Itu sama saja kewajiban ya. Kewajiban saya bertanggung jawab atas amanah itu ya. Bukankah kau sudah memiliki kewajiban? Nggih yang kewajiban saya sebagai manusia menganut agama Islam itu sholat 5 waktu dan yang lainnya ya. Selain itu juga Tony mempunyai kewajiban mengemban amanah yang dari guru. Berarti menurut kamu, amanah lebih penting dari nyawa kamu. Benar sekali yang. Baiklah. Kau memberikan jawaban yang memberikan diriku sangat puas untuk mendengarkannya. Alhamdulillah yang. Manusia, Iya yang. ada 3 gerbang. Di antara 3 gerbang itu, ada satu makhluk yang kalian tidak akan tahu makhluk itu seperti apa. Tetapi jika kalian dapat mengalahkannya, kalian akan mudah untuk masuk ke gerbang selanjutnya. Baik ya. 2 gerbang terakhir saya tidak dapat memberitahukannya. Tetapi di antara 3 gerbang yang akan kalian masuki, ada satu makhluk. Yang mungkin makhluk itu dapat mengambil nyawa kalian. Tony dan saudara Tony siap Baiklah, menghadapinya ya. kau lulus untuk gerbang kedua. Terima kasih ya. Jika kau terkena najis atau sudah tidak suci lagi, kau harus keluar dari tempat ini Baik. untuk mensucikan diri kembali. Baik ya. Tetapi jika kau melihat apa yang dapat mensucikan dirimu di tempat ini, gunakanlah itu. Baik ya. Terima kasih informasinya ya. Selama kalian di tempat ini, jaga kesucian kalian. Baik ya. Karena tempat ini tidak ingin dikotori, apalagi oleh bangsa manusia seperti kalian. Iya. Lanjutkanlah perjalanan kalian. Baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, Mbah. Kita Hah? sudah melewati 2 pintu. 2 gerbang. Maksudnya kita coba baru masuk? Betul. Yang tadi, Mbah, yang suruh kita berwudu itu ternyata pintu pertama, Mbah. Lah, yang ini? Datang pintu kedua. Tony sudah menjawab dari pertanyaan beliau dan kita diperbolehkan masuk. Dan pesannya beliau, kita harus menjaga kesucian diri. Berarti harus tetap dalam keadaan suci. Betul. Jika kita terkena najis atau batal, kita harus keluar mengambil wudhu kembali, baru bisa masuk ke sini lagi. Berarti bisa dibilang tempat ini adalah tempat yang betul sekali. Oke lah. Ya mudah-mudahan perjalanan kita. Oh iya Pak, Tony ingat lagi. Kenapa? Ada sosok yang akan mengancam nyawa kita nanti di depan.
kita harus mempersiapkan diri. Nah, bukannya makhluk di sini baik semua. Pesan dari beliau seperti itu, tapi beliau juga tidak memberitahu sosok apa yang ada di depan kita. Baiklah, yang penting kita selalu waspada. Tapi dalam perjalanan alhamdulillah sampai di tempat ini, Kita tidak merasakan. ya kan, kita kayak dipermudah ya, Betul. kayak dipermudah, dan alhamdulillah sampai masuk di hutan jati Bantar Bolang. Berarti kita udah masuk ke dua makhluk ya. Betul, maksud. Dua makhluk yang menemui kita adalah makhluk yang Sama. menurutnya baik-baik semua ya. Ya mungkin ya nggak tahu lah, mungkin Kanjeng Sunan juga meridhoi. Ya maksudnya kita kan tidak menyebutkan kepada mereka. Maksudnya mungkin beliau juga meridhoi perjalanan kita agar kita sampai di tujuan akhir, yaitu mengambil kembali pusaka keris Kiai Carubuk milik dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Alhamdulillah teman-teman, kita sampai di sini, kita sudah masuki 2 gerbang. Berarti masih ada 3 lagi. Pintunya apa kok kita nggak tahu loh. Masih tinggal 2 lagi. Kalau gerbang pertama itu ada 4 pintu, Mbak. Tapi ini udah sampai gerbang kedua. Tadi kamu ngomong katanya wudhu. Iya. Kata habis wudhu itu kita melewati. Pintu pertama. Nah, tapi kita udah masuk gerbang kedua. Nah, udah lah, Mbak. Nggak tahu lah. Kita nggak ngerasa loh, Mbak. Kita juga ngerasa, ya kan? Semudah itu loh, Lendra. Nah iya. Ya nggak tahu lah. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai ke gerbang kedua. Kita lanjut perjalanan kembali. Mudah-mudahan ya kita capek, kita istirahat. Oke. Oh, iya, Mbak. Baik teman-teman, mungkin kita akan istirahat sebentar. Nanti kita akan lanjutkan sambil kita merundingkan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Dan mungkin video ini cukup sampai di sini, Ndra. Nanti kita akan, kalau ada sesuatu lagi, kita nyalangin lagi. Ya, jalan.